pada intinya adalah sesi konseling hari ini tujuannya itu adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi saya izin untuk merekam juga. Dan mungkin selain itu tujuan dari konseling ini adalah di sini saya sebagai konselor dan kakaknya sih sebagai klien saya. Di sini saya tentunya akan membantu kakak gitu kan. Tapi disclaimer dulu, di sini saya bukan sebagai seorang yang ngasih solusi instan gitu ya, tapi kita di sini sama-sama diskusi gitu untuk menemukan jalan keluarnya bagaimana seperti itu. Kemudian di sini kakak sebagai klien juga punya hak untuk bebas menceritakan apapun yang mungkin selama ini kakak merasa itu adalah masalahnya. Kakak bebas untuk bercerita dan akan aku pastikan 100% kerahasiaannya. Selain itu, apabila kakaknya nanti selama sesi konseling merasa tidak nyaman dan ingin memberhentikan sesi konseling, kakak memiliki hak untuk memberhentikan sesi konseling tersebut. Oke, konseling ini mungkin akan berjalan selama 30 menit sampai 1 jam. Jadi mungkin ketika nanti hampir mendekati 1 jam, aku izin untuk mengingatkan bahwa sesi konseling akan segera berakhir gitu ya. Mungkin kakaknya sebenarnya udah pernah konseling atau psikolog? Belum pernah, jadi ini first time gitu ya untuk konseling. Oke, jadi di sini ada inform consent yang mana ini adalah lembar persetujuan untuk mengikuti sesi konseling, yang mana di sini ada data yang harus diisi. Mungkin kakaknya kalau misal emang tidak berkenan untuk menuliskan nama lengkap, bisa identitasnya aja dan lain sebagainya. Kemudian ini ada bersedia dan tidak bersedia untuk mengikuti sesi konseling, dan di sini ada tanda tangan kakak. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oh ya. Iya. Tanda tangan. Terima kasih Kak. Kakak sebelumnya berarti tadi dari Kediri ya. Itu naik apa Kak? Naik motor sendiri bawa motor. Berarti tadi perjalanan berapa jauh Kak? Soalnya kan ini weekend juga macet deh. 25 menit. Lumayan macet. Biasa aja. Panas banget ya Kakak. Iya, karena setiap hari ya Kak. Kan aku dapat informasi, kakaknya mungkin dapat informasi terkait konseling dari Afrisco ya. Mungkin kakaknya kenal Afrisco dari mana Kak? Saya kenal Afrisco dari semester 2 kalau nggak salah. Kita ketemu pas sama-sama mengikuti UKM fotografi. Kebetulan pas itu ada kebetulan saya sama Viko satu kelompok, sama ini juga Dode ya. Oh, berarti tapi sampai saat ini masih ikut UKM itu Kak? Semenjak selesai hijrah itu nggak pernah ikut lagi. Terus akhir-akhir ini kakak kira-kira kesibukannya ngapain aja Kak? Atau akhir-akhir ini fokus di magang, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kan mulai magang. Terus kadang-kadang kalau udah pulang itu matanya udah capek, udah lelah. Soalnya kan saya sebagai seorang grafis dan pemagang tiap hari itu melihat TikTok, makanya setiap pulang makan rasa capek akhirnya tidur. Gitu terus setiap hari. Itu di magang tuh berarti dari jam 7 sampai jam 8 sampai jam 5 sore. cukup padat berarti ya. Lebih sampai jam 6 akhirnya sampai saat ini. Berarti magangnya emang daerah Kediri sana gitu ya? Oh enggak, yang dari Kediri tidak bisa. Makanya di daerah Januara. Tapi kakak berarti sehari-hari kalau ngekos emang daerah sini apa? Daerah Jakarta. Oke. Sorry kakaknya berarti jurusan? Saya bisa komunikasi. Di kafe. Oke. Angkatan seangkatan berarti ya?
Berarti aku panggilnya Kiki aja mungkin ya, mungkin biar lebih akrab gitu. Oke. Mungkin dari sesi konseling hari ini apakah ada yang ingin diceritakan terkait sama? Ini sih yang kemarin sempat bingung sama masalah itu sendiri itu jadi karena aku itu di DKV ya itu ada sesi makan sekitar 2 semester di semester 5 sama 6. Nah biasanya antara pergantian 5 sama 6 itu kebanyakan mahasiswa dari kategori itu kayak pindah tempat makan gitu. Sedangkan dari semester 5 kemarin dari awal anak-anak angkatanku daftar makan itu sama-sama kesulitan semua karena di mana-mana khususnya di Surabaya itu udah full semua mahasiswa lain yang makan karena di kampus-kampus lain itu. Makanya sedikit sekali ada mitra ataupun agensi yang bisa menerima nama baru. Soalnya nggak tahu kenapa dari prodiku sama desain grafis kita kan kayak saudara sama yang kita yang terlibat itu agak beda. Kalau di DKV kemarin itu informasinya sedikit terlambat, jadinya anak-anak itu kayak nggak berani melangkah sebelum mereka itu dapat arahan. Sedangkan yang dari desain grafis yang dari angkatan 23 juga itu kalender akademik kan mulainya bulan 8 kan sampai bulan 2 besok kalau bisa. Kalau di desain grafis mau mulai makan bulan 6, bulan 7 sampai seterusnya itu diperbolehkan. Sedangkan dari DKV itu minimal wajib di bulan 8 di tanggal 22 itu baru itu nggak bisa makan. Sehingga anak-anak itu banyak yang kayak ada yang udah mulai makan dari bulan 7 tapi setelah sampai ke prodi Pak saya udah mulai makan dari bulan ini nggak bisa. Harus ulang lagi dari bulan 8. Nah kalau mulai dari bulan 8 itu di apa itu namanya di SSO minta itu minimal 900 jam itu sekitar 4 bulanan. Nah sedangkan kalau dimulai bulan 8 berarti selesainya nanti sekitar bulan 12an. Tapi ada juga di beberapa mitra itu yang sampai 5 bulan, 6 bulan, terutama di mitraku. Di tempatku sebenarnya 6 bulan, cuman di bulan ke-6-nya ini sudah memasuki antara perpindahan waktu magang dari semester 5 ke 6. Nah, makanya aku mau kayak kemarin Mas bilang kalau sebelum ini jadi 5 bulan aja itu di bulan 1 besok aku udah selesai magang. Nah, setelah di bulan 1 besok itu nantinya kan lanjut di semester 6 kemudian misalnya bakalan magang lagi. Sedangkan aku nggak tahu mau lanjut di situ atau enggak, soalnya sebetulnya aku kemarin sempat kepengen masuk ke instansi pemerintahan itu sebenarnya nyatu dari awal udah pengen di situ, cuman karena kemarin daftar di Dukcapil itu nggak lolos, terus daftar di Kominfo itu juga kemarin ribet persyaratannya jadinya nggak jadinya kayak mimpiku yang pengen masuk ke instansi pemerintah semester ini itu gagal. Terus semester 6 besok aku pengen coba lagi. Kemarin ada sempat menghubungi beberapa instansi itu ada yang bahkan mulai ngajuin proposal itu di bulan 11, startnya di bulan 12. Itu kan nggak bisa kan, harus sesuai sama kalender akademik itu karena dari waktu itu bisa terus di sini aku bimbang, misalnya jujur ya di tempat aku sekarang memang itu kayak gimana ya, kalau dibandingin sama teman-temanku yang seangkatan itu bisa dibilang agak mendingan daripada teman-temanku yang lain karena kebanyakan dari mereka karena ya terpaksa daripada nggak dapat tempat makan akhirnya mereka masuk gitu aja, dan kebanyakan dari mereka itu ada yang kena eksploitasi. Itu banyak banget teman-temanku terutama gitu sampai setelah sampai belum sedangkan di tempatku ini bisa dibilang nggak lebih nggak kurang tapi normalnya anak makan juga bisa jam 8 atau jam 5, setelah itu udah nggak boleh nunggu lagi, nggak selesai ya udah itu. Terus ya ini sih ada dibayar juga tapi yang namanya sekitar bensin gitu aja. Terus nah di semester 6 ini kan aku masih punya mimpi buat masuk ke instansi pemerintah itu. Kenapa Pak Udah masuk di situ? Yang pertama
tahu, paling tiap orang pengalamannya itu beda-beda. Aku sebagai latar belakang seorang anak yang berasal dari kampung pelosok, dari Lamongan, dari desa yang sebelumnya aku tak tahu dunia luar itu bagaimana. Tiba-tiba aku merasa pengen menjalin relasi ke orang-orang penting di pemerintahan, terutama di Surabaya. Soalnya kenapa? Karena mungkin aku menganggapnya itu sebagai investasi itu jangka panjang nanti. Jadi selain aku bisa masuk ke sana, aku juga bisa membangun relasi dan ketemu sama orang-orang hebat di sana. Kayak misalnya kemarin, contohnya temanku yang terima di Capek itu, yang aku sempat buka situ tapi nggak lolos, itu setiap dia bikin story aku merasa kayak seru ya, nah ini bisa ketemu Buko Viva, bisa ketemu Pak Emil. Mungkin sebagian orang namanya itu biasa, tapi bagiku itu kayak pengalaman yang luar biasa. Soalnya aku membandingkan sendiri dengan diriku yang ya terkalahnya dari orang yang biasa-biasa aja, dari kampung, dari pelosok, yang tiba-tiba kalau seandainya aku nanti bisa masuk ke situ pasti bakalan kayak seru. Serunya itu karena bisa menjalin relasi sama mereka, sebenarnya ketemu dari sana. Terus di semester ini antara bulan 1 atau bulan 2 itu nggak tahu nanti bakalan ada pengumuman resmi dari prodi buat disuruh pindah magang, disuruh nerusin, atau bakalan aku lagi itu belum tahu. Cuman biasanya dari prodiku itu ngasih informasinya secara mendadak, dan itu sebabnya kemarin banyak anak yang keteteran, bahkan ada yang baru mulai magang minggu kemarin karena saking terlambatnya prodi ngasih informasi. Sampai daftar di Surabaya, di Malang itu jarang ada yang terima. Soalnya dari agensi yang Malang rata-rata itu startnya bulan Juli sampai 12 gitu. Karena di prodi itu nggak boleh mulai dari bulan Juli, harus bulan 8 sesuai dengan. Nah, jadi mungkin sekarang aku masih bimbang. Soalnya kalau aku lanjutin di sini yang di tempat magangku, mungkin karena tiap hari udah jadi kebiasaan, seiring berjalannya waktu mungkin aku mulai merasa nyaman. Tapi aku bukan tipe orang yang mau stuck di zona nyaman kayak gitu aja. Apalagi dari jam 8 sampai jam 5, terus habis itu capek gitu terus setiap hari sampai merasa kalau berkembang sih berkembang, tapi ya kayak relasiku tutup. Soalnya tiap hari bakalan ketemu sama orang itu aja di kantor. Sedangkan di kantor itu cuma ada 11 orang, dan itu pun sama CEO-nya. Kalau sama orang kantor sendiri yang tiap hari ketemu cuma ada 6 orang, 9 sama anak magang. Anak magang ini pun temanku sendiri, satu kelas juga. Jadi kan ngerasa aku ya ketemu dia lagi kan, ketemu orang baru. Dan aku tipe orang yang suka banget sama ketemu banyak orang, ketemu orang-orang baru, ngobrol gitu. Tapi ada plusnya itu ya, kayak dapat uang bensin juga. Sedangkan kalau nanti aku mau pindah ke yang instansi pemerintah itu udah pasti 95% nggak dibayar. Itu salah satu ini yang minusnya kalau di situ. Tapi di sisi lain, selain aku pengen ke sana, aku juga mikir kadang-kadang aku juga masih butuh uang walaupun dikit, tapi aku merasa terbantu dari hasil teman-teman di luar itu yang hasilnya apa sih, cuma bensin gitu aja. Terus kalau misalnya nanti aku masuk ke instansi pemerintah, kemungkinan besar aku bakalan boros 2 kali lipat. Soalnya dari kosku ke sini ke mana biasanya pemerintahnya daerah tengah kota, daerah men gitu. Itu pasti habisin bensin. Terus juga pas di sana nanti aku kemarin sempat ini dibilangin sama HRD-nya pas aku wawancara di Dukcapil itu, kalau nanti misalnya kamu keterima di sini, kamu bakalan sering keluar kota dengan biaya sendiri, tujuan untuk menjalankan tugas dari kami kayak protes, meeting atau gimana. Dan itu pure pakai uang pribadi. Sedangkan yang di saat ini yang di agensi ini itu aku biasanya juga keluar kayak ambil konten gitu. Soalnya ini kan bergerak di bidang jasa pengelola sosial media gitu. Dan ada beberapa klien itu yang
dari Sidoarjo, dari Gresik, dan itu aku biasanya kalau ada video diajak ke sana mengambil konten, kadang jadi videografer, kadang juga jadi talentnya. Dan mungkin itu salah satu hal positif yang mungkin bisa buat aku merasa gak bosan gitu. Cuma itu aja sih. Sedangkan kalau aku lihat dari teman-temanku yang lain yang masuk di pemerintah, dan juga yang kayak masuk di stasiun TV, TV, itu aku ngerasain mereka tiap hari ketemu sama orang-orang baru, tiap hari ketemu sama orang-orang mungkin yang mungkin nggak itu aja yang ketemu tiap hari. Oke, jadi kakak ini semester 5 dan 6 itu emang prodinya emang ngasih kesempatan untuk magang gitu ya. Dan saat ini kakak semester 5 emang lagi magang di sebuah agensi gitu. Tapi kakak ada sedikit kebimbangan gitu kan untuk ngelanjutin apa pindah ke instansi pemerintahan yang emang yang mana instansi pemerintahnya adalah instansi yang kakak impikan gitu dari sebelum-sebelumnya gitu, karena kakak pengen melihatnya tuh maksudnya kayak pengen lebih mengenal banyak orang gitu kan. Kalau misal di instansi pemerintah mungkin bergantian gitu ya orang-orangnya gitu, sedangkan yang di agensi kakak sekarang ini mungkin emang kayak orang-orangnya itu aja gitu ya, tapi ada plusnya juga yang kakak rasain gitu, mungkin kayak lebih kayak dapat uang bensinnya mungkin yang diganti di reimburse. Sedangkan kalau misal di instansi pemerintahan tadi kakak juga merasa bimbangnya karena ya di situ tuh kita bayar apa-apa sendiri gitu ya, keluar kota kemana gitu, tapi plusnya ya kakak dapat explore hal baru gitu ya kalau misal di instansi pemerintahan. Oke. Kalau boleh tahu kan tadi kakak bilang kalau misal bulan 1 atau 2 itu kakak prodinya gitu ya, prodinya ngasih pengumuman gitu apakah dilanjut atau tetap dilanjut di agensi itu atau pindah instansi lain. Kalau boleh tahu itu tuh berarti semuanya emang diatur sama prodi atau kita boleh menentukan pilihan kita gitu untuk pindah atau tetap melanjutin? Nah, sebenarnya dari prodi itu kita nggak ngasih rekomendasi kemana-kemana gitu. Dari prodi itu membebaskan mau dimanapun tempat magangnya, yang penting nanti administrasinya antara pihak kampus sama mitra itu terhubung gitu aja. Sedangkan kalau misalnya mau lanjut atau tidak itu kembali lagi ke orangnya itu. Jadi terserah mau lanjut atau tidak. Dari prodi cuma ngasih pengumuman nanti semester kan bakal lagi, ya udah berarti nanti mau lanjut mau pindah mau stay di situ mau ganti magang WFH itu terserah dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi prodi ngasih kebebasan. Oke, jadi berarti ini pure kebimbangan sendiri dari KPI gitu, terlepas dari bagaimana sistem nanti magang gitu kan. Oke, mungkin kita cari tahu gitu ya plus minusnya dari masing-masing pilihan opsi gitu kan. Nih, yang pertama mungkin kalau misal kita lanjut
itu ada dua kemungkinan. Kalau misalnya dia mau pindah ke agensi lain, antara lebih bagus dari itu atau bisa aja lebih buruk dari itu. Soalnya banyak juga agensi yang dia yang sedikit menjadikan nama kamu sebagai pekerja, tim pekerja. Jadi kalau salah itu paling banyak orang yang bilang kayak gitu. Terus kira-kira ada lagi? Oh, udah. Oke, kita mungkin ke instansi pemerintahan. Kira-kira untuk plusnya apa? Biasanya lebih cocok sama berbadan saya yang suka ketemu sama banyak orang, apalagi orang-orang baru. Terus kira-kira apa lagi? Terus aku ngerasanya tidak ada kemungkinan nanti aku bakalan punya relasi pas saat udah lulus, punya relasi ke investasi pemerintah yang bisa buat investasi jangka panjang. Kemudian dari oh udah, oke. Kemudian minusnya apa kira-kira? Jenisnya bakalan boros karena kebutuhannya tidak boleh. Kemudian Kemudian ini sih kemungkinan besar di sana mentalnya kebanyakan dari teman-teman bercerita itu sedikit kurang memahami tentang itu. Jadi kayak penting jadi kurang capable gitu ya mungkin ya. Oh, terus kira-kira ada lagi nggak sih? ini yang menutup kemungkinan juga buat kerjanya itu nggak di hari kerja, bisa aja di luar jam kerja di hari Sabtu atau Minggu itu masuk kayak gitu. Terus kemarin pas wawancara juga itu aku sempat dibilangin kalau di sini tidak menutup kemungkinan kalau kerjaan mana kamu bisa lembur atau bahkan tidur di sini. Oh, wah. Berarti benar-benar bisa ada kerja di luar jam kerja atau lembur Iya, gitu ya. itu bisa. Lalu ada lagi kira-kira? Oh, oke. Dari yang tadi kita coba sama-sama brainstorming gitu ya untuk pilihan selanjutnya di agensi ini, makanya rasa ada plus dan minusnya masing-masing. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat perbandingan, dua-duanya juga ada sama-sama plusnya 3, ini juga 3, ini juga minusnya. Oh, ini minusnya 2 sih kalau yang di agensi. Sedangkan kalau yang instansi pemerintahan minusnya nambah 1 jadi 3 gitu. Untuk lanjutin di agensi sendiri, kakak bilang tadi kalau misal terusnya itu bisa dapat uang bensin, udah kenal sama lingkungan, udah nyaman juga, terus misalkan di sana dapat ilmu dari orang yang emang profesional di desain grafis. Sedangkan kalau misal emang minusnya, kakak ngerasa badan kakak tuh gak cocok kalau misal dengan hal-hal yang monoton, alias kakak ini butuh suasana yang baru gitu ya. Kalau misal terus minusnya juga kalau pindah juga bisa pindah agensi itu bisa dapat kemungkinan dapat agensi yang lebih bagus bahkan atau bisa lebih kurang dari agensi yang saat ini. Nah, untuk instansi pemerintahan sendiri ini plusnya itu lebih cocok dengan kepribadian, ketemu banyak orang baru, terus plusnya juga tidak menutup kemungkinan akan relasi dan juga investasi jangka panjang. Nah, kalau minusnya ada bakalan boros, terus mentornya kurang capable dan juga bisa aja kemungkinan besar terjadi luar jam kerja dan lembur gitu. Nah, dari sekian banyak yang udah kita coba brainstorming bareng-bareng gitu. Nah, kakak merasa gak kalau semisal semester 6
6 ini apa sih yang lebih kakak butuhkan gitu? Apakah kakak lebih membutuhkan suasana yang baru, tapi dengan emang kayak misalkan suasana baru dengan emang pindah instansi ke pemerintahan, tapi emang dengan minus-minus yang sudah kakak jelaskan tadi gitu? Atau kakak tetap kayaknya ambil aman aja deh tetap di agensi itu, tapi ya dengan minus-minus yang udah kakak sampaikan juga tadi gitu. Sebenarnya kebutuhan kakak untuk semester depan itu tuh lebih kepengen ke arah mana? Kalau aku sih sebenarnya pengen pindah suasana yang baru, soalnya kesempatan magang di kuliah cuma di TKP ya cuma ada 2 semester ini, yang semester 5 sama 6, sedangkan di semester 5 itu aku udah ngerasain masuk ke dalam agensi dan yang ngerasa kalau seperti ini punya agensi kan ya. Kalau misalnya suatu saat nanti aku dari sini kerja di agensi, aku udah gak kaget. Sedangkan di pemerintah itu aku belum ngerasain sama sekali. Ini sebenarnya sama kayak ini sih kan. Kalau misalnya nanti di semester ini aku terima di pemerintah, kayak di semester 6-nya aku bakalan masuk agensi. Kalau di sini aku semester 5 masuk agensi, di semester 6 kayak aku bakalan pengen masuk ke pemerintah. Ketika pengen ngerasain dua-duanya. Soalnya peluang di kafe buat bisa menjalin itu dengan luar ya cuma itu. Jadi karena mungkin kakak sama semester 5 kemarin ini udah ngerasain di agensi gitu, jadi udah tahu cara kerja desain grafis di agensi dan lain sebagainya, jadi kakak pengen cari pengalaman yang baru gitu ya, yang mana di instansi pemerintahan. Sebetulnya karena dengan emang ada minus-minusnya, apakah itu yang membuat kakak jadi kayak bimbang? Ya, ada minus-minus itu. Terkadang merasa kalau waktu belajar itu lumayan dari peluang. Merasa kalau aku ini terbantu Tuhan kan kalau capek itu merasa bosannya ketemu orang-orang di luar, apalagi kalau pas main sampai malam terus pulang sambil mikir besok makan ketemu orang-orang itu lagi gitu ya. Iya, jadi rasanya gitu. Kadang-kadang mikir kayak lumayan ya dari peluang sehingga kadang-kadang merasa kalau ketemu anak ini lagi, temanku lagi jadi bosan. Oke, jadi mungkin di bidang insight kakak tuh kalau misal semester 6 emang pengen cari pengalaman yang baru, emang dari awal planningnya juga seperti itu ya kak. Kalau misal emang semester ini di agensi, semester depannya di instansi pemerintahan. Sebaliknya kalau semester ini di instansi pemerintahan, maka semester depannya di agensi gitu, karena kedua tempat itu yang emang jadi apa ya, kesempatan untuk anak-anak BKP magang gitu ya. Oke, kira-kira kakak sekarang berarti udah tahu kalau misal keinginan kakak adalah pindah tempat magang ke instansi pemerintahan. Dan sekarang apa yang menjadi tantangan kakak yang masih ngerasa pada akhirnya masih bimbang gitu kan? Kalau misal kita melihat kakak bakalan bolos, terus mungkin mentornya juga kurang capable, dan kakak kerja di luar jam, akan kemungkinan kerja di luar jam kerja ataupun lembur, itu adalah konsekuensi pada akhirnya dari kakak magang di instansi pemerintahan gitu. Mungkin kalau mungkin urusan bakalan boros gitu, kakak apakah keberatan dengan mengeluarkan uang untuk itu yang mungkin jadi poin utamanya di situ. Bakal ngerasa boros soalnya ya sebagai anak kos berapapun hasilnya itu kan pasti berharga banget. Apalagi ini nanti bakalan bermain terbalik sama agensi yang kemungkinan besar 2 kali lipat bakalan boros dari penghasilan agensi juga. Makanya yang jadi poin utama di situ. kira-kira karena kan ada mungkin teman kakak juga yang magang di instansi pemerintahan. Nah, pengalaman mereka, apakah kakak udah pernah nanya pengalaman mereka terkait itu atau gimana? Kalau nanya secara spesifik sih belum, cuma kadang-kadang kayak mereka itu bilang kalau tidak ada uang atau ini, cuman
ya jarang banget itu kayak diajak kemana, ambil shoot video, ambil pas itu protes itu dapat uang dikit-dikit gitu, tapi nggak konsisten. Sedangkan kalau gitu kan berarti kita nggak boleh terlalu berharap alias ya adalah jangan dapat daripada nanti berharap malah kecewa. Iya. Terus aku lihat temanku kelas itu dia makan di rumah gurunya. Itu sering banget dia sebagai ini kan fotografer sama videografer. Jadi kalau ada event apa gitu, dia pasti yang bagian PDD. Terus dia selalu bilang kalau nggak dibayar kok dibayar, makanya kita yang lalu. Tapi kadang-kadang juga lalu, tapi yang banyak cuman kayak inisiatif dari mentornya itu aja kan situ karena udah dulu kan. Terus kalau soal job desk-nya sih biasanya dia itu kerjanya emang over job desk, jadi nggak sesuai jam kerja, kayak ngedit foto sampai malam. Sekarang aku nggak pernah kayak gitu. Aku awal-awal magang di agensi baru pertama kali hari pertama suruh ngerjain desain, karena itu banyak banget aku senang kayak malu mau nanya kak ini harus selesai atau enggak, itu aku belum nanya. Terus pas mau mendekati waktu pulang sekitar jam 4 aku baru nanya, kak ini kalau misalnya diselesaikan kos nggak apa-apa kan nanti malam. Terus kata mentorku nggak usah ngapain, kalau doangnya selesai semuanya aja. Oh berarti nggak selesai ini kayak kamu nggak nyantai aja. Jadi memang sesuai sama jam kerja. Selesai nggak selesai ya udah. Berarti yang di agensi lingkungannya cukup sehat gitu ya, untuk jam kerja gitu, karena nggak overwork sama sekali gitu. Kalau misal dia di instansi pemerintahan pasti akan ada kemungkinan besarnya akan overwork gitu. Dan masalah utamanya tadi kakak bilang dari sekian banyak bisnis ini kakak bilang bakalan boros gitu kan. Nah kalau boleh tahu, kalau misal uang jajan kakak sehari-hari saat ini apakah masih di-provide oleh orang tua atau kakak nge-provide sendiri? Oh iya, di-provide dari orang tua. Oke. Sebelumnya kakak apakah udah pernah ngobrolin ini sama orang tua kayak kedepannya kakak mau magang di mana kayak gitu? Kalau dari orang tua nggak pernah ngatur harus di sini atau di sini. Cuman kadang-kadang kalau misalnya nanti aku masuk ke sana dan dari pemerintah yang bakal masuk dari tempat, otomatis nanti aku bakal bilang kalau kebutuhannya untuk banyak, soalnya aku gini dan itu aku rasanya kayak bakalan menghargai mereka. Sedangkan kalau sekarang aku nggak pernah minta uang lebih dari jatah bulanan itu, karena memang dari tadi sudah dapat uang. Sedangkan kalau tadi misalnya aku masih di sana, aku bakalan kemungkinan besar minta uang lagi, dan itu kayak berat banget buat aku mau mereka. Jadi yang mungkin di faktor utama kakak bimbang ini, kakak kalau misalnya emang di instansi pemerintah emang pasti kemungkinan besarnya akan mengeluarkan uang lebih dan juga pastinya nanti akan boros gitu, kakak akan merasa boros. Nah kakak juga tapi di satu sisi nggak bisa gitu kalau misal harus bilang ini ke orang tua karena takut akan membebani ke depannya gitu. Tapi apakah kakak sebelumnya itu udah pernah apa ya, kan kakak belum pernah bilang ya, mungkin di hal lain nih ketika kakak kayak minta uang tambahan karena mungkin emang ada keperluan dari kuliah gitu yang memang harus terpenuhi, itu gimana reaksi orang tua atau gimana perasaan kakak mungkin? Sebenarnya aku sama orang tua sangat dekat sih, sampai aku tahu apa yang mereka alami, aku tahu apa yang, walaupun aku di sini udah 1 bulan setengah berbulan, tapi aku tahu di rumah itu keadaannya gimana, suasananya gimana, itu aku tahu banget. Karena memang aku dekat banget sama orang tua, dan iya ini sih kan normalnya orang tua aja, pastinya kan mereka bakal usahain yang terbaik
bagus saja di sana. Jadi soal biaya itu urusan bapak sama ibu. Sedangkan di sana aku tahu gimana suasananya di rumah itu, terus juga apa finansialnya gimana. Ya sebagai anak juga aku bakalan mungkin kalau aku nanti gini pasti bakalan memikirkan kalau udah gini aku bakalan sulit berubah. Dengan orang tua aku pasti kayak iya aja soalnya mereka mau yang terbaik buat aku karena aku sudah cinta. Oke, anak muda ya, oke. Jadi mungkin kalau kakak ini pasti udah bisa nebak gitu. Kalau orang tua kakak alhamdulillah sih bahwa mereka pasti akan mengiyakan dan pasti akan mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Tapi karena kakak sebagai anak pasti akan merasa takut membebani gitu ya pada akhirnya. Jadi pada akhirnya kakak ragu banget gitu kalau misal next akan ke instansi pemerintahan atau enggak gitu. Kira-kira mungkin saat ini yang bisa kakak lakukan kalau misal emang harus memenuhi apa ya kayak keuangan nantinya untuk magang di semester 6 itu selain dari uang jajan itu kira-kira apakah ada sesuatu yang bisa kakak lakukan atau emang kayaknya benar-benar gak bisa nih kayaknya dari magang aja udah cukup capek gitu kalau misalnya nambah yang lain kayaknya gak bisa dan lain sebagainya. Bagaimana kak? Itu kayaknya nanti aku bakalan capek di magang udah ada kesempatan lain buat freelance atau kadang-kadang ada job desk yang itu kayak udah bakalan sanggup karena pastinya udah capek di magang. Sekarang aja kalau udah masuk sini ke atas pas weekdays itu udah capek banget bener-bener pengen tidur terus lagi bangun lagi kayak udah gak ada space buat melakukan hal itu. Oke, jadi kemungkinan besarnya nggak bisa gitu ya untuk melakukan hal lain untuk memenuhi kebutuhan itu karena emang merasa kalau misal di agensi sekarang itu udah capek apalagi nanti kalau misal emang bakal ke pemerintahan. Oke, pertanyaanku mungkin apakah di semua instansi pemerintahan akan seperti itu atau kira-kira ada kemungkinan yang kayak mereka tuh nggak boros-boros banget gitu lah. Mungkin kayak tergantung instansinya gitu. Itu aku kurang tahu sih. Cuman dosen itu dulu udah sempat bilang kalau usahain anak tetapi kalau makan jangan di instansi pemerintah. Misalnya dosen itu dulu bilang kalau dia juga tidak positif bisnisnya itu. Tapi di sana aku merasa kayak aku belum nyoba, aku pengen tahu gimana rasanya. Kayak aku masih penasaran gitu. Selain dari minus yang sudah dijelasin sama dosen tadi, aku juga punya semacam hal yang menurut aku itu bisa jadi positif kalau aku mau. Terus dia namanya manusia kalau belum dapat kemauannya pasti masih penasaran aja. Kayak misalnya sekarang aku udah pernah di agensi, padahal dulu juga sama ingin di agensi, terus sekarang udah ngerasain, terus sekarang ingin. Jadi kayak sama-sama masih penasaran. Oke, jadi aku paham sih perasaan penasaran itu karena kan bagaimanapun magang ini hanya ada 2 semester ini gitu, dimana ini adalah salah satu-satunya kesempatan kakak gitu ya, kesempatan mahasiswa yang lain juga untuk eksplor bagaimana peminatan kalian ke depannya gitu. Ya, jadi aku bisa paham sih bagaimana rasa kakak saat ini yang ingin kayak tetap memenuhi impian kakak sebelumnya yang kayak karena udah nyoba di agensi nih jadi pengen juga nyoba di instansi pemerintahan. Oke, jadi karena aku tadi kan sudah pernah tanya ya kakak sebetulnya keinginan terbesarnya adalah semester depan di instansi pemerintahan. Kemudian kalau semisal emang besok kakak magang di instansi pemerintahan, kira-kira apa yang akan kakak lakukan? Kayak misalkan kira-kira kakak akan lebih banyak senangnya atau lebih banyak sulitnya? Itu belum tahu juga sih antara banyak senang atau sulitnya, soalnya
merasa itu senang banget gitu. Di samping itu kayak misalnya ada job desk yang mengharuskan kerja di luar jam kerja yang seharusnya, tapi sama orang-orang baru, sama ketemu orang-orang yang sebelumnya belum pernah aku temuin di tempat itu aku rasain itu senang. Jadi kayak yang seharusnya ini tuh waktu istirahat aku harus kerja, yang ternyata sana itu bisa ketemu sama orang-orang baru, itu aku rasanya kayak senang. Kayak apa ya, kalau menurutku sih jadi apa ya, jadi pengalaman terbaik. Misalnya tiap orang pasti kan ada waktu itu kesan banget sih. Jadi pengalaman berharga gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kakak juga belum tahu nih kedepannya bakal kayak gimana, maksudnya dinamika nanti kakak kalau selesai magang di instansi pemerintahan akan seperti apa. Tapi kemungkinan yang pasti akan ada plus dan minus itu secara bersamaan ya gitu, berjalan beriringan gitu. Entah itu kakak mungkin akan overwork, tapi ya plusnya kakak akan merasa senang dan juga merasa itu adalah sebuah pengalaman yang berharga karena kakak kerja dengan orang-orang yang baru. Itu kan juga bisa nambah pengalaman, nambah ilmu juga gitu ya. Oke, nambah relasi juga betul. Karena mungkin kalau soal mentor kan mungkin mentor sebelumnya emang lebih capable gitu ya, yang agensi ini dibandingkan emang yang di instansi pemerintahan. Nah menurut kakak itu adalah hal yang cukup gak sih kakak selama magang di agensi ini dapat ilmunya, atau kakak tetap merasa kayaknya mentor aku tetap harus orang yang pro nih, atau kayak oh ya udah gak apa-apa yang kemarin udah cukup kok untuk jadi bekal aku ke depannya? Aku ngerasanya sih cukup ini sih, cukup berbantu karena memang sebenarnya ilmu yang aku dapat di agensi ini sebenarnya kan pernah aku pelajari di kampus, tapi seiring berjalannya waktu aku udah mulai kayak ya ngerasa bisa memahami alur sebagai seorang desainer itu harus gimana, mikirnya harus gimana, terus nyari idenya di gimana, itu aku udah mulai nyampe situ selama aku magang di sini. Terus aku ngerasanya kalau misalnya nanti aku bakalan pindah agensi, mau di agensi yang lain atau di instansi pemerintah atau di mana, itu aku merasanya mungkin bekalku selama di kampus sama di magang sebelumnya ini aku rasanya udah cukup lah kira-kira. Soalnya dari mentorku sendiri juga nggak yang sampai menuntun banget gitu, cuman kadang-kadang aku ngerjain terus disuruh revisi, oh aku boleh paham ini kenapa mau revisi, oh harus ini harus gini, mana harus gini. Dan itu ya seiring berjalannya waktu aku udah mulai paham, udah mulai memahami alurnya sebagai calon seorang desainer grafis itu gimana. Bahkan ini pertama kalinya, yang sebelumnya di kampus itu banyak sekali yang kayak gak suka sama AI gitu kan, karena memang bisa menggeser posisi sebagai seorang desainer grafis. Ternyata setelah aku masuk di sini di agensi, ternyata AI itu sangat membantu seorang desainer grafis, bahkan bisa menghemat pekerjaan yang seharusnya itu ribet malah jadi simpel banget, tinggal ketik promptnya gitu aja. Aku di sini tak boleh belajar itu, diajarin sama mentorku, bahkan direkomendasi untuk pakai AI. Jadi kakak merasa kalau semisal walaupun mungkin nanti di instansi pemerintahan mentornya akan kurang capable untuk menuntun kakak gitu kan, untuk ngajarin, tapi setidaknya kakak merasa bahwa ilmu yang sudah kakak dapetin dari semasa kuliah, terus dari mentor yang sebelumnya pun itu sudah cukup gitu ya mungkin. Sebagai seorang dasar di sini. Iya, desain grafis itu setidaknya sudah cukup gitu, karena ya kita gak bisa ngapa-ngapain soal mentornya yang kurang capable ini, tapi setidaknya kakak bisa dapat hal-hal baru yang tadi kakak inginkan seperti itu.
terus untuk kerja di luar jam kerja atau lembur, apakah kakak ke depannya mungkin akan siap dengan hal itu atau gimana? Kalau aku sih pastinya siap, karena memang itu udah jadi minus yang sebenarnya dari awal udah harus aku hilangin. Aku nggak boleh mikir ke situ lagi, karena memang ini salah satu hal yang bisa buat aku malah semakin mundur buat nggak jadi masuk ke situ. Kecuali yang poin utama tadi yang soal keuangan itu. Berarti untuk yang poin kedua dan poin pertama ini mungkin bisa kayak kita kesampingkan, karena pada akhirnya kalau soal mentor karena emang udah gak bisa diubah ya soal itu, dan mungkin kakak juga udah merasa cukup dengan mungkin setidaknya gitu ya, cukup sebagai dasarnya desainer grafis dari semasa kuliah sampai kemarin magang di agensi gitu. Untuk kerja di luar jam kerja juga kakak merasa udah siap dengan konsekuensi hal itu, karena kalau dipikirin terus ya mungkin nggak akan siap-siap gitu ya untuk masuk instansi pemerintahan. Mungkin ya balik lagi mungkin bakalan ngurus ini ya gitu. Kira-kira menurut kakak kalau semisal apa ya, pada akhirnya nih, kalau semisal kakak tidak magang di instansi pemerintahan, menurut kakak apa yang akan terjadi? Pertama aku bakalan tetap ini sih, tetap mau pindah agensi yang sekiranya itu kelasnya lebih tinggi dari sebelumnya. Itu aku kemarin udah planning mau cari-cari sekitar bulan 12 sampai bulan 1-an. Dari prodi memberikan arahan, aku udah mau start duluan, karena dari pengalaman semester 5 sebelumnya itu aku terlalu keteteran, terlalu nyantai, sampai akhirnya kebetulan situ nggak tahu kenapa nyari di Google Maps ada daftar, terus tak lupain gitu, terus ternyata salah satu yang nggak aku harapin ternyata nyangkut, kayak diterima di sini. Terus akhirnya ya udah wawancara, terus dikasih kesempatan buat konfirmasi sekitar 8 jam, terus ya udah nggak usah dilibatnya daripada nggak dapat tempat makan, terus di sini aja gitu. Terus itu sih, soalnya kebanyakan kemarin dari sebelum bulan 8 itu ternyata udah full semua. Pendaftaran magang itu udah mulai dibuka sekitar bulan 6 akhir, bulan 7 gitu. Sedangkan aku daftar itu di bulan 8 awal pertama itu udah mulai full semua. Terus kalau yang di pemerintahan itu aku nggak tahu besok mulai dibuka lagi itu di bulan berapa. Tapi kemarin aku tak sempat nanya, itu bulan November ini udah mulai ngaji proposal kan, start magang di bulan 12, sedangkan di bulan 12 aku masih Oke, mungkin itu yang di instansi pemerintahan yang kakak tadi sebut. Kalau misal udah mulai ngajuin proposal bulan ini, itu satu instansi aja atau semua instansi? itu satu instansi aja. Oke, berarti masih banyak kesempatan instansi gitu ya yang bisa kakak lamar ke depannya. Oke, berarti karena kakak tahu start awalnya waktu semester 5 ini agak keteteran gitu karena emang prodinya yang kurang mempersiapkan, berarti kakak sudah tahu planningnya gitu ya, bahwa mungkin sebelum bulan 1 dimulai, maksudnya sebelum pergantian tahun ini, berarti kakak harus sudah punya list-list agensi dan juga instansi pemerintahan yang akan kakak lamar ke depannya untuk magang gitu. Karena kalau misal lagi-lagi kalau nunggu prodi ya takutnya iya betul. Oke, kakak berarti udah tahu start awalnya mau kayak gimana gitu kan. Kalau misal pada akhirnya keinginan kakak yaitu masuk pemerintahan, instansi pemerintahan juga tercapai pun, kakak udah tahu bagaimana opsi lainnya gitu yang akan kakak lakukan ke depannya. Oke,
Berarti di sini yang masih jadi permasalahan itu kakak merasa takut bahwa akan boros itu. Iya. Oke, mungkin aku sebetulnya kurang tahu juga gitu ya kalau misal urusan desainer grafis ketika di lapangan itu bagaimana gitu, apakah itu tuh benar-benar menguras uang itu atau mungkin menguras uangnya itu lebih ke kayak di transportasinya, kalau misal mungkin perjalanan jauh bayar bensinnya sendiri atau kayak gimana? Banyak itu sih lebih ke mungkin ini kayak misalnya lebih ke medicine misalnya kadang-kadang tiba-tiba kayak ada acara di mana gitu terus disuruh ke sana dan itu ditanggung oleh mobil kayak gitu sih. Jadi kalau soal cerdas seorang desainer grafis ya menurutku nggak terlalu berat buat aku soalnya aku nganggapnya itu kayak sebagai hobi jadi kayak kerja ambil Ngerjain hobi juga gitu Iya. ya. Oke, berarti permasalahan utamanya adalah ketika mungkin ditugaskan di tempat yang emang jauh itu kayak harus keluarin uangnya itu sendiri, pure sendiri. Nah, kira-kira kakak tahu nggak sih kalau misal itu tuh bakal ditugaskan itu masih sekitaran Surabaya kah atau emang jangkauannya tuh bakal lebih luas dari situ? itu yang sih soalnya bisa aja langsung tiba-tiba keluar kota ya, ada liputan di mana di luar kota langsung ke sana biayanya ditanggung sendiri tapi nggak sering temen itu jarang sih kayak misalkan di luar kota cuma beberapa kali gitu Berarti nggak sesering itu juga berarti ya. Tapi apakah berarti selain itu Pak, mungkin gini, apakah sehari-harinya juga mereka harus mengeluarkan uang lebih gitu untuk bisa magang di sana atau kayak ketika mereka ditempatkan atau ditugaskan saja mereka harus keluar uangnya? ya, ketika mereka juga sengaja juga dapat plottingan buat ikut di suatu tempat itu mereka pasti akan keluar uang sih. Berarti enggak setiap hari ya Kak ya? Oke. Mungkin menurut kakak nih langkah yang strategis untuk kedepannya terkait menutupi permasalahan keuangan ini kira-kira menurut kakak apa? Karena kan tadi kakak bilang kalau misalnya emang gak mungkin minta lagi sama orang tua gitu ya, karena takutnya kakak takut membebankan mereka gitu ya. Terus yang kedua kakak juga gak mungkin ngambil komisi dari freelance yang lain gitu karena takutnya kakak yang overwork gitu ya, kecapean, banyak kerjaan gitu. Terus menurut kakak selain kedua itu berarti langkah strategis apa yang bisa kakak lakukan untuk bisa nutupin minusnya ini agar kakak tuh tetap bisa magang di instansi pemerintah tapi tetap bisa punya planning yang strategis gitu untuk nutupin itu semua. Jadi sih aku sekarang udah mulai nanya-nanya ke teman-teman yang lain yang sekiranya itu mereka makan di tempat yang aku ingin itu aku udah mulai nanya-nanya udah mulai banding-bandingin tapi belum semua cuma beberapa itu aja cuma kebanyakan kemarin sharing-sharing sama yang sama-sama agensinya ya 11-12 sama kayak yang aku alami sedangkan yang di rumah saya di pemerintah ini ya itu tadi temanku ada bilang kalau ya tapi kan dapat makan kalau makan sih kayaknya sering terus nggak tahu nanti kalau ketemu teman-temanku yang lain lagi aku sudah bakalan nyari informasi yang sebanyak-banyaknya buat nanti ke depannya sekitar ya mentok-mentok bulan 1 lah itu aku tak tahu lagi kemana mau lanjut di tempat yang lama ini mau pindah lagi atau coba hal yang baru sekarang masih nyari-nyari informasi lewat mereka yang udah pernah di situ biar nggak terlalu masuk ke sini soalnya kalau dilihat
paling tidak ada satu anak di kafe yang masuk di sana. Jadi kayak kan ada list-listan yang di prodi itu mana kalau misalnya aku di sini jadi aku benar-benar kayak gimana mau di sini. Oke, jadi mungkin langkah awal yang bisa kakak lakukan, kakak akan nyari tahu ke teman-teman kakak gitu yang udah pernah magang di sana, bagaimana pengalamannya. Mungkin kakak juga bisa nanyain ketakutan-ketakutan apa yang kakak selama ini rasain gitu. Mungkin kayak aduh takut banget, takut mungkin kayak keluar uang banyak dan lain sebagainya. Mungkin kakak itu bisa tanyain terlebih dahulu, kira-kira mereka ini dalam sebulan tuh harus kemungkinan ada ngeluarin uang berapa gitu ya, takutnya emang gede juga dan lain sebagainya. Tapi kalau dirasa emang masih bisa, yang masih wajar, masih bisa untuk di handle gitu dalam sebulan itu, ya berarti ya itu kesempatan yang bagus ya untuk kakak ke depannya gitu. Jadi untuk saat ini berarti kakak sudah tahu ya apa yang akan dilakukan, dan juga tadi sebetulnya kakak ini di antara dua pilihan ini kakak juga udah punya kecondongan sebetulnya gitu ya, itu pengen pindah magang ke instansi pemerintahan, yang mana berarti ini adalah apa ya, kayak tujuan utama kakak gitu ya di semester depan untuk magang gitu. Tapi kalau semisal emang nggak terwujud pun kakak udah punya planning lain, di mana kakak juga udah ngelis-list gitu ya agensi-agensi yang emang kayak bisa menerima lowongan anak kafe gitu. Jadi oke, mungkin ada lagi. Oh ya, berarti mungkin kalau soal keuangan ya, aku sebetulnya nggak tahu. Soalnya aku juga ada kesulitan untuk manage keuanganku sendiri gitu. Tapi mungkin kakak bisa dimulai dengan hal-hal kecil kayak mungkin dari sekarang kayak nulis pemasukan dan juga pengeluaran kakak gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku jadi tahu gitu loh, oh pengeluaran. Kadang kan kalau aku nggak aku catat gitu ya pengeluaranku, aku bakal merasa oh ya udah uangku tuh masih ada gitu. Tapi kalau misal aku nulis pengeluaranku, kok pengeluaranku udah segini ya, ternyata kalau aku tulis itu ternyata nggak sadar itu tuh banyak banget gitu pengeluarannya. Nah mungkin dengan hal-hal kecil kayak gitu kakak bakal tahu gitu loh pengeluaran kakak tuh akan seberapa, dan itu bisa jadi salah satu cara untuk kayak misalkan kalau emang ada uang yang lebih atau apa itu bisa ditabung, mungkin sedikit demi sedikit ya, emang kayak mungkin kita melihatnya saat ini sepele gitu ya, tapi mungkin kedepannya kalau kita nggak tahu ini yang bernaung, kalau misalkan kita lagi butuh, itu bisa banget ngebantu kita gitu untuk menutup semua itu gitu. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan hal kecil kayak tadi gitu, untuk nulis pemasukan dan juga pengeluaran. Terus mungkin kalau ada uang sisa itu mungkin bisa ditabung untuk kayak keperluan yang emang lebih penting. Oke, mungkin itu bisa jadi langkah kecil gitu ya, kayak yang mungkin lebih realistis dan juga sebagai komitmen kakak gitu ya. Mungkin dari kakak sendiri, adakah kepikiran kayak komitmen sendiri yang ingin kakak lakukan gitu untuk kedepannya? Misalkan kan yang paling besar ini, yang lebih risknya itu adalah keborosannya ini. Nah mungkin kakak punya komitmen tersendiri atau langkah strategis sendiri untuk bisa cover hal itu, atau kayak gimana? Yang pasti ini sih, aku juga orang yang suka keluar sama atau tiba-tiba kayak ngajakin teman, ayo main ke sana di sini. Nah, kayak nanti itu sebagai langkah awal buat seandainya nanti aku jadi mampu
keluar atau main sama teman-teman untuk yang mana pengeluaran itu kan cukup lumayan gitu ya untuk main itu, mungkin bisa di save untuk kedepannya, mungkin kayak untuk magang kedepannya. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang ingin kakak sampaikan dalam sesi konseling hari ini? Udah sih sebenarnya. Oh, sementara itu aja. Berarti kira-kira apa yang bisa didapatkan dalam sesi konseling hari ini? Mungkin ini sih lebih ke langkah yang bisa aku ambil tadi, kayak nanya ke teman-teman aku gimana kondisi ini, terus nanti tetap kembali aku sendiri yang bakal ngurusin budget itu. Tapi setidaknya aku udah dapat gambaran yang matang dari teman-temanku yang udah pengalaman di sana. Oke, jadi iya pada sesi konseling hari ini intinya adalah kakak sebetulnya tadi awalnya merasa bimbang gitu ya, mana nih pilihan yang akan kakak ambil ke depannya. Tapi di satu sisi kakak pun sudah punya kecondongan akan salah satu pilihan tersebut gitu. Nah kakak tuh sudah tahu bagaimana plus dan minus dari semua pilihan yang kakak buat gitu kan. Nah tadi kita coba untuk brainstorming kalau misal apa sih kalau minus-minus ini kalau terjadi tuh kayak gimana gitu kan. Nah pada akhirnya kakak juga tahu bahwa motivasi dalam diri kakak yang sebetulnya itu adalah kakak pengen merasakan suasana yang baru, kakak pengen mengeksplor pengalaman yang baru, yang berharga, yang lebih menyenangkan gitu. Mungkin yang sekarang emang sudah cukup lingkungannya cukup sehat, cukup menyenangkan, tapi kakak emang anaknya pengen eksplor aja gitu kan, pengen eksplor hal-hal yang baru gitu. Itu mungkin akan membuat apa ya, ada semangat gitu untuk menanti hari esok bahwa oh besoknya aku pengen magang di tempat baru dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita udah tahu gitu ya motivasi yang ada dalam diri kakak itu sebetulnya apa. Untuk minus-minusnya tadi, kalau misal emang di instansi pemerintahan ya emang kita sudah tahu banyak minusnya, tapi at least kita udah tahu cara untuk menanggulangi minus-minus tersebut, karena mau nggak mau minus ini tuh pasti akan beriringan dengan kita selama menjalani magang di sana gitu. Jadi pinter-pinternya tuh gimana cara kita untuk bisa menghandle itu semua dengan baik gitu. Nah mungkin langkah-langkah awal yang bisa kakak lakukan tadi mungkin sudah kakak bilang bahwa kakak bisa cari informasi terlebih dahulu, mungkin dari agensi yang lain, dari instansi pemerintahan yang lain, dari teman-teman kakak yang udah pernah magang di sana. Dan itu pun kalau misal kakak nggak jadi magang di instansi pemerintahan, kakak udah punya planning lain di mana opsi-opsi tersebut bisa kakak gunakan, yaitu mungkin kakak akan pindah atau tetap melanjutin di agensi tersebut seperti itu. Jadi kakak sebetulnya di dalam konseling ini aku sama sekali nggak bisa solusi gitu. Jadi di sini aku dan kakak gitu kita sama-sama cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi aku di sini bukan sebagai pembuat solusi instan gitu, tapi kita sama-sama mencoba diskusi dan juga berpikir bagaimana ke depannya, karena ya ini adalah situasi yang kayak bisa kita kendalikan gitu ya sebetulnya, tapi ya itu di masa depan gitu. Tapi kita keburu overthinkingnya emang dari sekarang gitu, karena ya emang bagaimana ya ini masa depan yang kakak akan jalani gitu ke depannya, yang mana ini juga menyangkut masa depan kakak mungkin setelah lulus kuliah ke depannya akan bagaimana. Ini kan yang pada akhirnya berkecamuk gitu ya di kepala, jadi akhirnya overthinking, aduh takut ini, aduh takut itu, aduh takut. Tapi ya kita karena sebetulnya terlalu banyak takut dan juga belum pernah dimulai, sebetulnya kakak kan belum pernah nyoba magang di instansi pemerintah ya, jadi kakak belum bisa betul-betul merasakan sebetulnya apa yang terjadi di sana. Jadi mungkin aku bisa bilang bahwa mungkin kurangi dulu overthinkingnya, ketakutannya itu bisa dikurangi mungkin sedikit demi sedikit. Jadi aku harap sih kakak nggak takut ya akan kedepannya itu akan kayak bagaimana, karena pada akhirnya semua itu akan tetap terjalani gitu. Dan bagaimanapun kalau misal kakak mau milih di instansi pemerintahan ataupun mau milih di agensi manapun, itu adalah
pilihan kakak, dan itu pada akhirnya kita tetap harus menjalaninya dengan baik dan tetap dengan bertanggung jawab gitu kan ya pada akhirnya. Seperti itu. Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau bagaimana? Cukup, oke. Terima kasih banyak berarti ya Kak Novi udah mau menyempatkan waktunya untuk sesi konseling pada hari ini. Terima kasih banyak juga udah percaya sama aku untuk menjadi tempat kakak untuk mencurahkan selama ini kebimbangannya, kebingungannya dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya semoga konseling hari ini bisa membantu ya kakak ya ke depannya kakak baru bagaimana. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila selama sesi konseling aku ada salah perkataan atau salah ucap yang aku keluarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.